Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Gubernur Sulawesi Selatan akan copot Sekprop. Ada apa? Masih bersama dengan Pak Dr. Alianas. Kita melanjutkan tadi Pak, ini kan di Sulawesi Selatan tidak ada wakil gubernur Pak ya. Apakah akan mempengaruhi ketika pencopotan Sekprop ini dengan pola kepemimpinan yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, yang pertama pengaruhnya tentu tugas daripada gubernur ini akan bertambah berat, ya kan? Kalau kemarin mengurusi teknis itu 7 tambah 5 ada sekitar 12 tugas pokok strategis gubernur dan wakil gubernur itu kemudian dijalankan secara tunggal. Nah, kalau proses pergantian ini maka itu akan bertambah lagi bagaimana kebijakan strategis ini melalui proses pencopotan ini kan ya tentu akan menambah beban lagi daripada Pak Gubernur kita. Nah, ini yang perlu kita diskusikan secara bersama-sama adalah bagaimana kemudian proses secara teknis ini, proses pergantiannya secara teknis ini kemudian itu diinformasikan kepada publik. Dan saya yakin bahwa tidak mungkin seorang gubernur itu mengambil keputusan begitu saja. Tentu ada orang-orang yang kemudian di sekitarnya ini yang dibebankan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang memang tugasnya itu adalah untuk memberitahukan yang mana kebijakan, yang mana lebih bijak keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Pak Gubernur gitu. Nah, kita kembali kepada soal efeknya ini. Yang pertama efeknya beban tugas daripada Pak Gubernur. Yang kedua adalah bisa saja sekda yang kemudian sekarang ini akan diganti itu pasti tidak tentu akan terganggu kinerjanya karena pasti akan ada pemikiran bahwa toh juga saya akan diganti. Nah, mau tidak mau ya walaupun secara profesional akan disampaikan bahwa saya pasti akan menuntaskan sampai kemudian terbit SK pemberhentian saya, tetapi kan kita tidak boleh mengabaikan aspek kemanusiaan. Namanya manusia biasa namanya manusia biasa mendengar akal itu pasti akan sedikit terganggu. Yang kemudian yang kedua adalah birokrasi kita itu biasanya masih cenderung kaku. Ya, nah dengan adanya isu-isu yang seperti ini, maka bisa saja ada proses-proses pelayanan yang kemudian di dinas ini bisa saja kemudian dipending ataukah ada keterlambatan dan semacamnya karena begitu ada informasi akan dilakukan pergantian pasti ini akan mempengaruhi OPD-OPD di bawah ya, khususnya jalur-jalur komunikasinya tadi itu karena semua pertanggungjawaban ke gubernur itu harus melalui sekda gitu ya. Kemudian itu efeknya. Kemudian yang persoalan selanjutnya adalah jangan sampai kemudian tensi politik di tengah-tengah publik ini berkembang menjadi lebih besar dengan adanya proses pergantian ini. Nah, ini tentu akan mengganggu roda atau kinerja daripada gubernur ini untuk menyelesaikan apa yang telah dijanjikan sekitar 4 tahun yang lalu yang bersama dengan Prof. Nurdin. Menurut saya ini yang penting untuk kita selesaikan. Karena itu harus dijelaskan secara tegas. Alasan daripada pencopotan ini itu harus secara rasional. Itu dijelaskan kok. Dan saya meyakini bahwa kita di Sulawesi Selatan ini mengedepankan budaya sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka ingat. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu saya yakin bahwa baik Pak Sekda yang kemudian akan dicopot ataupun calon Sekda yang akan menggantikan itu tentu akan tercipta hubungan-hubungan yang kemudian mampu dikomunikasikan dengan baik. Oleh karena itu, kita penting secara bersama-sama untuk kemudian melihat ini dengan semata kepentingan publik, bukan kepentingan apakah itu politik, apakah kelompok, apakah kepentingan pribadi. Yuk mari kita melihat kinerja ini. Nah, kalau Pak Gubernur misalnya menyampaikan, mau maaf Pak Sekda ya,
Kami berdasarkan ini kemarin kami membentuk tim untuk melakukan proses penggantian dan semacamnya karena ini ada beberapa aspek yang kemudian saya janjikan melalui visi dan misi saya ini terhambat. Nah, oleh karena itu saya butuh orang yang kemudian bisa menuntaskan ini dengan cepat kan. Dan itu harus disampaikan ke publik, Pak. Iya, semestinya sekarang itu melalui humas daripada Pemprov itu harusnya muncul ke publik gitu. Begitu riak seperti ini alasan pencopotan itu mestinya muncul gitu. Muncul kemudian menjelaskan apa yang kemudian sesungguhnya terjadi. Termasuk misalnya kalau ada pertanyaan apakah mekanismenya sudah berjalan atau tidak, Pak. Nah, itu kan dijelaskan kepada publik supaya sorotan publik ini tidak selalu mengarah kepada hal-hal yang lain. Misalnya tendensi kepentingan pribadi, alasan politik dan lain-lain sebagainya. Makanya itu muncullah ke publik karena ada kok hubungan masyarakat pemerintah provinsi itu ada kok. Ada biro itu yang kalau saya tidak salah memang bidang itu muncul gitu. Supaya ya ini akan membuktikan bahwa roda organisasi itu berjalan. Apakah masih memungkinkan saat-saat ini usulan dari Pak Gubernur ditolak atau seperti apa? Sangat itu tentu sangat memungkinkan ya, karena sekali lagi hak prerogatif daripada Pak Gubernur itu memang diatur melalui undang-undang tentang pemerintahan daerah, tetapi hak prerogatif di sini adalah yaitu tadi membentuk tim penjaringan atau seleksi, lalu kemudian hak prerogatif yang kedua adalah mengusulkan minimal 3 nama calon yang dinyatakan lulus melalui proses penjaringan fit and proper test. Itu kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk nanti ditetapkan melalui Presiden. Oleh karena itu, ya hak prerogatif daripada gubernur itu selesai di situ. Jadi yang memutuskan siapa dari 3 nama calon itu ya tentu pemerintah pusat gitu. Supaya hak prerogatif ini kita tidak terjemahkan tidak diterjemahkan oleh publik ke semena-menaan gitu kan, bisa saja seperti itu. Jadi hak prerogatif daripada gubernur itu di situ. Membentuk tim seleksi, kemudian melakukan penjaringan, mengusulkan 3 nama kepada pemerintah pusat. Hak prerogatifnya di situ. Kemudian nanti terakhir kalau sudah ada mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, maka hak prerogatifnya gubernur itu adalah melantik siapa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bukan justru memberhentikan dengan... Iya. Jadi ada tahapan lah, ada mekanisme. Karena kita itulah salah satu keunikan daripada birokrasi pemerintahan kita. Yang selalu identik dengan regulasi, selalu identik dengan mekanisme, selalu identik dengan proses. Nah, mekanisme proses itu harus semua dilewati supaya tidak terkesan pemerintahan ini dikendalikan oleh segelintir orang saja. Apakah misalnya ini kan masih isu Pak ya, belum jelas apakah memang nanti akan dicopot atau tidak, ataukah nanti permintaan dari gubernur akan disetujui atau tidak. Ketika memang nantinya tidak disetujui, apakah mempengaruhi pola komunikasi antara Sekprov dengan gubernur dan juga akan mempengaruhi kebijakan publik? Tentu saja Pak, nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.